Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan malam ini kita kembali pada program podcast. Nah, seperti pada minggu sebelumnya, kita kedatangan orang-orang hebat dari Fikes. Dan hari ini juga sama. Ini ada dua orang, abang dan kakak, mewakili kawan-kawan yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa dari Universitas Muhammadiyah. Nah, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa dalam program Kampus Merdeka ada 4 hal yang digalakkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, adanya otonomi pembukaan studi baru yang dibebaskan dan dipasrahkan seluruhnya kepada universitas yang ada. Nah, lalu yang kedua adalah reakreditasi dilakukan secara otomatis dan terbuka. Nah, pada hal ini kita ketahui bersama bahwa akreditasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan akan dipertimbangkan oleh calon mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah telah mendapatkan akreditasi B. Jadi saya rasa kita cukup kompeten dalam melahirkan dan mengeluarkan orang-orang yang berspesialis di bidangnya masing-masing. Nah, lalu yang ketiga adalah syarat menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum akan dipermudah. Nah, hal ini juga menjadi salah satu program unggulan dan program yang sangat matang dari Kampus Merdeka. Dan keempat adalah hak belajar 3 semester di luar program studi dan pertukaran untuk SKS, bahkan ada sistem kredit transfer internasional yang mana akan kita bahas pada malam ini. Nah, makanya kita hadirkan 2 orang narasumber yang ada di samping saya. Oke. Kita harus kenalan dulu nih. Kita mulai dari Bang. Kenalkan nama Abang siapa, Abang prodi apa, dan Abang asalnya dari mana? Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Febriarto. Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Asal saya dari Singkawang. Oke. Siapa lo Bang, kawan-kawan kita biak-biak Singkawang, Pak? Halo, biak-biak Singkawang. Oke. Nah, Bang Setio dari Singkawang, kawan-kawan. Nah, lanjut Kak, silakan Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Yolan Sukemi, biasa dipanggil Yolan. Saya juga dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Asal saya dari Bandung, tapi tahun 2013 udah pindah ke Skadau. Jauh, di Bandung. Oke. Satu dari Singkawang, satu dari Bandung yang pindah ke Skadau ya Kak ya? Iya. Oke. Nah, ini kita undang nih kan di sini di podcast nih. Oke, kita mulai dari Abang lo nih. Program kredit transfer kredit internasional ini sebenarnya program apa sih Bang? Program internasional kredit transfer ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan dan menambah kompetensi di program studi lain dan perguruan tinggi mitra di luar negeri. Wow. Artinya Universitas Muhammadiyah bermitra dengan universitas yang ada di luar negeri. Iya, betul. Oke. Nah, Kakak. Iya. Saya nanya Kakak sekarang nih. Jika mengikuti program ini nih, program yang tadi transfer kredit internasional, ya kan? Bagaimana dengan kuliah kita di sini nih? Apakah terganggu atau enggak sih? Nah, jadi itu awalnya saya kira kan kita bakal fokus ke kuliah di perguruan tinggi luar negeri itu. Iya. Tapi ternyata setelah dikasih tahu lagi oleh dosennya, oleh panitia kita di sini, ternyata kita juga tetap ikut kuliah di UMP. Jadi pada masa itu kita kuliah di 2 kampus berbeda, tapi di waktu yang sama gitu, di 1 semester yang sama. Oke. Kawan-kawan, kita dengarkan bahwa di waktu yang sama 2 kampus. Mungkin kita mikir gimana bagi waktu dan mungkin perjalanannya tidak dekat. Nah, kita sedikit flashback ke belakang. Abang sama kakak satu lokasi ya?
Satu. Iya. Satu lokasi. Satu Oke. lokasi. Abang, kasih tahu kawan-kawan di mana kemarin Abang kredit transfer internasional? Di University Putra Malaysia. UPM. Ya, UPM. Kawan-kawan di UPM. Kak, pada waktu itu gimana pola-pola belajarnya gimana, Kak? Kalau pola belajar waktu itu kan kebetulan kami ikutnya online ya, jadi Iya. semuanya pembelajarannya online. Jadi ya kurang lebih sama yang di sini sih, cuman di sana dalam pengalaman kami kemarin, kami rasa di sana lebih disiplin. Kemudian setiap pertemuannya itu selalu meeting online, jadi nggak pakai video rekaman gitu. Hanya beberapa dosen aja, itu pun hanya beberapa pertemuan gitu. Tapi selebihnya biasa langsung Langsung tatap muka gitu Iya, ya? betul. Wow. Tatap muka, ya mungkin diskusi, Iya. sharing gitu ya, Kak ya, mengenai membahas sebuah tema ditentukan misalnya bla 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 gitu. Itu ya, Bang ya? Iya, betul. Kayak bahasa Inggris lah ya, Nak. Gimana rasanya interaksi dengan orang luar pakai bahasa Inggris? Ya. Seru? Seru. Sometimes bahasa Inggris, sometimes bisa lah bahasa Melayu. Oke. Gimana Kak rasanya Kak interaksi dengan ada kesulitan atau oke fine ya gitu? Kesulitan pasti ya, awal-awalnya sulit, kita namanya adaptasi gitu Iya. sama cara belajar yang baru gitu, harus pakai bahasa Inggris. Selain itu juga kebetulan kelas yang kami ikuti itu banyak juga dosen yang dicampur gitu pakai bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayunya pun ternyata nggak seperti kita di sini. Jadi cukup bingung juga, tapi ya makin kesini mulai terbiasa. Oke lah. Oke. Kita patut memberikan rasa terima kasih kepada mungkin drama-drama Malaysia mungkin kalau suka nonton gitu Pak. Karena memang beda dengan Melayu Pontianak walaupun kita terumpun gitu kan. Iya. Oke, lanjutan. Abang, kenapa mahasiswa harus ikut program ini nih, Bang? Ini emang recommended kan atau enggak nih ke kawan-kawan yang lain? Recommended tuh, Bang. Direkomendasikan ya? Kenapa emang ini, Bang? Kenapa, Bang? Karena dengan mengikuti program ini kita dapat lebih menambah wawasan kita dalam pengetahuan kita, itu interaksi kita dengan masyarakat di luar negeri bagaimana. Setelah itu ya tentunya disiplin waktu lebih terasa di sana, Bang. Wow. Ya. Dan ya seperti itu. Kakak pernah bentrok enggak sih jam di sana? Bentrok dengan jam kuliah kita di sini. Pernah enggak kejadian? Pernah. Jadi gimana? Jadi dari awal juga kan emang waktu kita nyari mata kuliah yang cocok gitu sama dosennya, kita diskusi, emang ada beberapa mata kuliah yang ternyata jadwalnya agak bentrok nih gitu. Nah cuman setelah diskusi lagi untuk beberapa mata kuliah yang bentrok, alhamdulillah pihak UMP juga sangat mendukung ya. Jadi kita dapat keringanan juga gitu di sini. Kalau misalnya emang pas jamnya bentrok dengan yang di UPM, kita bisa lebih utamakan yang di UPM dulu gitu. Kemudian kita tetap nyusul nih, kita tetap harus nyusul susulan gitu ya? Iya, mata kuliah yang di sini gitu. Jadi tetap nggak ketinggalan. Tetap mengikuti. Iya. Berapa orang kemarin dari CSCS gitu nih? Yang di UPM nih kredit transfer? Bertujuh, Bang. 7 orang ya? 7 orang. Dan kebetulan saya laki sendiri. Gitu. Oke. 1 cowok 6 cewek gitu ya? Iya. Oke. Nah, Universitas Muhammadiyah Pontianak nyatanya tidak pernah kekurangan orang-orang yang memiliki kompetensi yang sangat baik dan bisa diandalkan. Serta kita mampu bersaing lah saya rasa. Ya. Dan itu telah dibuktikan dengan orang-orang sebelum kakak dengan abang yang podcast di sini. Iya, betul. Baru-baru ini kan kemarin kan yang anak-anak film yang pernah saya podcast kan Apot ini juara 3 di Bali. Nah, artinya untuk tingkat nasional bahkan ini internasional kita mampu saling backup untuk menunjukkan siapa sih UMP itu sebenarnya gitu, Pak. Nah, lalu abang ada kriteria atau syarat khusus enggak untuk mahasiswa yang bisa ikut program ini nih? Ada enggak sih kriteria khususnya? Untuk kemarin tuh kami kriteria khususnya yang pertama itu IPK. Oke. IPK kita itu harus di atas 3,5.
Di atas 3,5. 5. Setelah itu harus mengikuti tes TOEFL dengan minimal nilai 450. Oh, oke. Sebelum syarat lain stop, kita bahasin dulu ya. Dua butir ini kan. Pertama tadi IPK 3,5 itu minimal. Harus di atas itu kan? Iya, Oke. Lalu yang kedua, TOEFL-nya tadi berapa? 450. Allah. Dan ya dua orang ini kalau dikatakan bisa lah sikit-sikit atau bisa bahasa campur-campur, ragu sih kayak gini. TOEFL segitu. Dan banyak lagi kawan-kawan yang lain mungkin yang ikut, Pak, otomatis ini udah lulus spesifikasi ini. Kak, sekarang kakak rekomendasikan atau enggak sih? Sangat saya rekomendasikan ke Kenapa, mahasiswa yang lain. Karena selain ya pengalaman tadi yang udah disebutkan sama Setio, selain itu tentu masih banyak keuntungan lainnya gitu, Bang. Salah satunya dengan kita ikut ICT juga kan di situ ada mata kuliah yang kita ikuti di sana kemudian diakui di sini. Nah, mata kuliah itu tuh bukan hanya mata kuliah yang kita ambil di semester berjalan, tapi juga bisa kalau ada yang cocok mata kuliah yang semester berikutnya bisa juga kita ikutin di UPM itu gitu, di perguruan tinggi tujuannya gitu. Jadi pas kita seperti kami sekarang nih, kami kan kemarin ikutnya di semester 5. Kemudian sekarang semester 6. Nah, di semester 6 ini waktu kami ikut program kredit transfer ini, ada mata kuliah yang udah kami ikuti di UPM. Oh, jadi di sini udah sampai enggak apa-apa gitu. Betul. Jadi di sini kita tinggal masukin tetap input KRS-nya, tapi nggak diwajibkan untuk ikut perkuliahannya. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, artinya dalam perjalanan kuliah di sana modul-modul dibagikan mungkin ya, bentuk PowerPoint apa ini dari dosen di sana. Iya, ada dibagikan. Masih ada datanya itu, Kak? Masih ada. Oh, saya jadi tertarik mau lihat gitu, apa sih yang terjadi. Ya kan, dari beberapa kawan-kawan kita yang internasional kan kadang-kadang nih sini nanya nih. Pernah juga ada yang sebelum kakak dengan abang nih di UPM kan di tahun 2019 tuh. Saya tanya, ada datanya. Dani kemarin di Amerika saya coba tanya, ada? Nah, ini saya tanya, ada. Nah, artinya sistem pengarsipan pun database UMP kuat rupanya. Artinya nggak ujung-ujung ikut, habis itu balik selesai, semesternya selesai ya udah gitu. Tapi arsipnya memang mahal ya. Iya, bagi saya sangat mahal sekali barang itu kan. Yang buat orang luar, pembahasan dia bla bla bla, tentunya akan ada hal yang beda daripada yang mungkin kita dapatkan atau kita cari referensinya sendiri. Iya. Nah, lalu Bang, cara daftar program ini macam mana sih, Bang? Untuk kredit transfer internasional. Caranya kemarin kami tuh pertama di WhatsApp dari pihak ICT ya kemarin. Oh iya. Nah, setelah itu suruh arsip nilai tiap semesternya. Oh, dari KUI minta rekap nilai dari tiap semester. ICT, dari ICT. Oh, gitu. Dari ICT minta untuk rekap nilai. Setelah itu sudah kami berikan ke pihak ICT, lalu mereka mengurusnya. Oh, gitu. Artinya nilai kakak dengan abang dan berapa orang? 5 orang berarti ya? Iya. Stabil ya? Alhamdulillah. Bisa lolos ke UPM Malaysia, tentunya nilainya bukan misalnya drop ke 2, lalu nanti naik lagi. Dia kurvanya mungkin saya yakin tetap stabil lah. Andai pun ada berbeda mungkin hanya di bagian koma. 3,7, 3,8, 4 kali kan. Nah, lalu kakak. Iya. Menurut kakak nih ya, sulit nggak sih seleksi untuk kegiatan ini nih, untuk ikut seleksinya? Artinya kan kampus pun nggak langsung ujuk-ujuk, udah kau aja. Artinya kampus punya nilai lebih kan, diseleksi ya? Iya. Ceritakan Kak sedikit masalah seleksi ini gimana sih? Ya jadi nggak terlalu gimana ya, mungkin kalau dari kami mahasiswanya mungkin seleksinya lebih ke dosen-dosen kitanya gitu yang lebih tahu gitu. Cuman siapa yang layak gitu ya? Iya betul. Jadi kami waktu itu mungkin udah dipilih sama dosen-dosennya juga ya, yang kira-kira mahasiswa ini punya
kapasitas untuk ikut ini loh gitu. Kemudian kami dikumpulkan gitu, dibikinin Iya. satu grup gitu. Terus baru dijelaskan gitu. Nanti kalian akan diikutkan seleksi ini gitu, kira-kira bersedia atau enggak gitu. Selain itu ya dengan persiapan berkas-berkas lainnya gitu, tes-tes lainnya juga kayak tes TOEFL gitu Iya, kan, iya, iya. ya lumayan ya gitu. Oke. Terus ya cukup sulit juga sih, soalnya pesaingnya bukan cuman dari UMP ini kan, tapi juga sama seluruh Indonesia sih gitu, sama Iya. mahasiswa seluruh Indonesia gitu. Nah, oke. Kawan-kawan. Nah, ini kan akhirnya terbuka. Faktanya, saingan yang 7 orang dari UMP, 7 bukan kita sebegitu yang di dan dalam sini. Tapi ini udah senasional kayak. Iya. Berapa orang akhirnya yang bisa lolos, akhirnya wah kita bisa mewakili 7 orang dari Universitas Muhammadiyah Pontianak ke UPM. Saingannya dengan tingkat nasional. Tuh. Wah, kompetensi kawan-kawan nih. Luar biasa punya. Nah, Bang, ini dari abang lo ya. Bagi tips kita biar lolosnya gimana sih? Yang pertama, niat sih Bang. Wah, so. ini agak-agak berat nih kok kayak gini nih. Niat ya, lanjut. Dengan adanya niat, kita akan mau berusaha. Setelah berusaha, ya kita berhasil mendapatkan hasil yang kita inginkan. Habis itu ya belajar dengan giat lah Bang. Sebelum tes, misalnya tes TOEFL, bukalah YouTube gitu, gimana tugas soal-soalnya apa macam gitu. Contoh-contohnya lah. Gimana. Oke. Jadi besoknya kita bisa memahami yang diujiankan. Nah, kawan-kawan, dengar ya. Karena program Kampus Merdeka kan terus bergulir nih kan. Betul. Nah, dan tahun ini banyak kawan-kawan kita yang berangkat ke UPM juga. Iya. Dan bukan hanya dari Fikes kan. Iya. Ada dari perikanan, si Gugah, lalu ada Ical dari manajemen. Nah, itu 2 saya kenal. Nah, yang lain tuh pun saya kenal gak, cuma saya tak tahu nama. Gitu kan. Seleksi senasional. Itu tipsnya dari Bang Setio tadi ya. Ini agak berat nih kawan-kawan. Niat. Step tuh, asa tuh. Ini waktu pertama niat. Keren. Oke, niat, lalu usaha. Dan usahanya itu bukan cukup 1-2 hari. Enggak. Betul. Kak, bagi tips Kak, kuat dari Kakak. Biar lulus nih, gimana sih Kak? Jadi kalau tambahan dari saya ya, yang utama doa yang pasti maksimal juga. Iya. Selain persiapan yang lainnya gitu. Kemudian perhatikan persyaratannya. Kan apa yang diminta di situ, otomatis kalau kita mau lolos, kita harus penuhi persyaratan itu gitu. Perhatikan persyaratannya. Oke. Memang kadang-kadang ada dalam beberapa hal itu juknis menjadi sangat penting Kak ya. Iya, betul. Tinggi pun nilai, TOEFL pun tinggi nilainya, tapi ada syarat yang tidak penuh, Iya. mungkin dianggap Bisa gagal. gagal ya. Iya. Wow. Bang, nyangka gak sih lolos kemarin? Itu Bang? Nggak menyangka sih Bang. Tak nyangka ya? Nggak nyangka. Soalnya kan saingannya bisa dibilang skala nasional kan, besar. Iya. Jadi yang nggak nyangka aja gitu. Dari Sabang sampai Merauke, ada nama Setio di situ kan. Alhamdulillah. Kak nyangka gak sih Kak? Enggak sama sekali, Bang. Tapi optimis gak begitu direkomendasikan oleh dosen dan di-accept oleh universitas? Oh ya tentu. Pasti. Yakin gak sih? Aku lolos nanti itu. Ya, harus yakin dong. Harus yakin ya? Harus yakin. Ini mental juara kayak gini nih. Harus yakin. Oke. Selain itu juga kan karena dari kampus kita juga sangat-sangat mendukung gitu, sangat-sangat membantu. Dari KUI-nya juga Iya. semua dibantu diuruskan gitu. Jadi ya kita pasti bismillah percayalah. Oke. Nah, daya saing dan mental untuk bersaing kawan-kawannya udah punya. Senasional lolos 7 orang. Tahun berapa? 2021. 21 ya. Ini 2022 akhirnya ramai penerus dari 7 orang, dan yang hari ini kita dudukkan ini ada 2 orang. Lalu kalau mahasiswa ini kan kita ikut. Kita bisa milih universitas mana yang mau itu tuju nggak sih? Kalau kemarin langsung disarankan dari pihak KUI sih Bang. Oh, langsung ya? Ya, Direkomendasikan. Iya. Walaupun mungkin bisa milih nggak sih?
Sebenarnya mungkin dari petunjuk teknisnya kan ada persyaratan Iya. untuk kampusnya juga. Jadi yang ikut program ini kampusnya setahu saya gitu harus ada kerjasama juga gitu sama perguruan Pihak tinggi kita luar di negerinya. Muhammadiyah ini. Iya betul. Jadi mungkin kenapa udah dipilihkan karena yang emang udah bermitra. MOU-nya kita udah bermitra gitu ya. Iya. Dan mungkin bukan mungkin sih, tapi saya yakin ini pasti yang terbaik yang dipilihkan Iya, oleh betul. Universitas Muhammadiyah kan. Iya. Muhammadiyah Pontianak untuk ya kawan-kawan yang akan berkarir dan berkarya di level internasional. Nah, lalu pertanyaan terakhir nih, Bang, sampaikan nggak ke kawan-kawan kita yang lain tuh apa pesan-pesan Abang setelah Abang ikut, mungkin dapat pengetahuan, mata kuliahnya selesai, ya kan? Lalu networking ya pun nggak kalah ini ya, networkingnya ya. Iya. Masih dijaga nggak sih sekarang, ada masih ada kadang-kadang ya, Kadang-kadang Masih, masih ya? Iya. Oh, wow, ini keren, Bang. Sampaikan ke kawan-kawan kita tentang program ini dan semoga ada penerus setia junior yang lain. Ya, silakan, Bang. Pertama ya tetap harus semangat dalam menjalankan program ini, karena yang paling berbeda dari di sini mungkin disiplin waktu, Bang. Disiplin waktu itu di sana sangat-sangat ketat. Misalnya dalam pelajaran gitu kan, pasti ada tugas, ada laporan gitu tiap pertemuannya. Jadi kita harus kuat secara mental dan fisik dalam tiap pertemuan tuh ada tugas apa tadi? laporan sih biasa. Laporan. Pasti ada tuh. Pasti. Dan Zoom meeting itu pasti. Soalnya, ya, kalau nggak bisa hari ini mungkin dosennya pindahkan jadwal ke hari besoknya, dan itu pasti Zoom meeting. Wow. Dan itu tidak nurutkan kapan mahasiswanya sempat, tapi dia yang nentukan langsung nyatuk Iya. gitu waktunya ya. Betul. Oh, disiplin harga mati cuy. Oke. Kak, pesan dari kakak untuk kawan-kawan kita anak-anak Universitas Muhammadiyah dan mungkin orang-orang yang nonton semuanya, Kak. Silakan, Kak. Ya, jadi untuk semuanya, khususnya para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, pesan saya yang pasti jangan takut untuk coba hal baru, apalagi untuk hal yang emang kita sukai gitu. Karena apa yang kita inginkan, mungkin banyak juga orang-orang yang inginkan gitu hal sama gitu, tapi belum tentu orang lain itu berani untuk mencoba. Dan untuk kita-kita yang udah berani untuk mencoba, kalau misalnya dihadapkan dengan kegagalan, jangan gampang menyerah gitu. Dan kita juga harus tetap apresiasi karena apa yang udah kita lakukan, dengan kita berani mencoba, kita juga udah menjadi suatu awal yang baik yang patut untuk kita apresiasi gitu. Karena nggak semua orang berani sampai ke titik itu. Itu kan pesannya tadi bahwa beberapa hal orang mungkin punya kesempatan yang sama ya, Iya. Betul. tapi mental enggak semua orang punya bahwa oke, ku siap, fine, yuk. Betul. Enggak semuanya kayak gitu ya, Iya. karena memang ya kesempatan-kesempatan yang ada itu kadang-kadang hanya kita lewatkan gitu-gitu aja, nanti ujung-ujungnya cobalah waktu itu Nah, iya. Penyesalan akan menjadi coba kemarin aku, nah kayak gitu ya Bang ya. iya, penyesalan. Nah, bersyukur dan makasih lah kita sama-sama semuanya bahwa Universitas Muhammadiyah selalu memberikan support dan dukungan terbaik untuk hal-hal yang ada, hal positifnya bagi seluruh mahasiswa yang ada. Nah, jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beberapa podcast ke belakang kita udah buktikan. Silakan ditonton di UM Pontianak Official ya, di YouTube-nya. Di Instagram pun sedikit-sedikit tampilan ada. Nah, orang-orang hebat banyak dilahirkan di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, mungkin itu aja yang dapat kita tampilkan pada malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya Dasta Haryansyah selaku host, dan tim yang bertugas dari Infocom, Pak Andre, Bu Winda, dan Pak Bambang mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.